Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dengan NPM 1911010272 dari kelas J semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Demonstrasi pada Proses Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Islam di SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Baik, kita ke latar belakang masalah. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, pelatihan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain ataupun secara otodidak. Pendidikan juga sering disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Lalu ada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pendidikan yang sering disoroti adalah dalam segi metode, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tayar Yusuf bahwa sukses atau tidaknya suatu pembelajaran sering kali dinilai dari segi metode pembelajarannya yang digunakan. Itu apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dapat digunakan pendidik dengan berbagai teknik dalam proses belajar mengajar agar materi pelajaran dapat dicerna dengan mudah serta efektif oleh peserta didik. Salah satu metode yang bisa digunakan itu yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu metode pengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi juga digunakan untuk memperagakan atau mempraktikkan atau menunjukkan suatu prosedur yang dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata saja. Sehingga metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses ini, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru. Seorang pendidik dalam menyampaikan materi sebaiknya memiliki strategi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan kegiatan pembelajaran berlangsung secara efektif. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya itu dari siswanya sendiri, kemudian faktor eksternal itu dari metode pembelajarannya. SMA Perintis 1 Bandar Lampung ini, proses pembelajarannya dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dalam nilai-nilai agama Islam. Salah satu cara yang digunakan adalah metode demonstrasi. Sebuah metode yang mempraktikkan materi pembelajaran yang disampaikan. Di SMA Perintis 1 Bandar Lampung ini banyak siswa yang sibuk sendiri di dalam pelajaran. Itu disebabkan oleh faktor penyampaian materi yang masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya. Kelebihan metode ceramah ini yaitu adalah hanya guru yang berperan aktif dalam menyampaikan pembelajaran, sedangkan siswanya hanya mendengarkan saja. Akhirnya siswa menjadi cepat bosan, jenuh, mengantuk, bahkan ada yang mengobrol dengan teman di sebelahnya. Oleh sebab itulah metode demonstrasi ini diterapkan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Dengan metode demonstrasi ini, siswa diharapkan tidak hanya mendengarkan materi saja, melainkan melakukan praktiknya secara langsung. Jadi, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Metode demonstrasi ini, siswa akan mendapatkan segi kemanfaatan dari materi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Pelaksanaan metode demonstrasi di SMA Perintis 1 ini, guru menyampaikan materi, selanjutnya siswa disuruh untuk mempraktekannya dengan strategi yang dibuat oleh pendidik. Semuanya selesai, kemudian guru menjelaskan manfaat dan materi yang telah dipelajari. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan guru,
siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran PAI di SMA Prin 1 Bandar Lampung. Latar belakang di atas yang sudah saya sebutkan tadi, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti masalah implementasi metode demonstrasi pada mata pelajaran PAI di SMA Prin 1 Bandar Lampung. Untuk itu, saya sebagai penulis mengambil judul implementasi metode demonstrasi pada proses pembelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai agama Islam di siswa di SMA Prin 1 Bandar Lampung. Selanjutnya ada fokus penelitian. Pada penelitian ini, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka masalah hanya difokuskan pada implementasi pembelajaran PAI dalam metode demonstrasi agama Islam siswa. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai agama Islam pada siswa. Yang kedua, bagaimana metode pembelajaran demonstrasi pada mata pelajaran PAI di SMA Prin 1 Bandar Lampung. Ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode demonstrasi pada pembelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai agama Islam pada siswa di SMA Prin 1 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat mengetahui wawasan tentang nilai-nilai agama Islam. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya kita ke bab 2, ke landasan teori. Ada implementasi pembelajaran. Lalu pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris implement yang berarti melaksanakan. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya satu aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya ada pembelajaran. Menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi khusus untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Lalu ada menurut Umar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru, dan tenaga yang lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran agama Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Lalu menurut Abdul Majid, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan tadi dapat disimpulkan, dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang telah direncanakan agar peserta didik dapat menggunakannya dengan baik sebagai pola pikirnya maupun landasan hidupnya dengan menjadikan ibadah sebagai orientasi hidupnya. Fungsi dari pembelajaran PAI yaitu ada fungsi pengembangan. Maksudnya fungsi pengembangan itu yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Ada penanaman nilai
Yang ketiga ada penyesuaian mental, yang keempat ada perbaikan, yang kelima ada pencegahan, lalu ada pengajaran, dan ada penyaluran. Dan pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri yaitu ada tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman hidup oleh setiap usaha pendidikan. Selanjutnya ada tujuan kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler ini juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Ada metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya kita ke pengertian metode pembelajaran dahulu. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Sedangkan metode demonstrasi itu adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan atau memperjelas suatu pengertian atau langsung oleh anak peserta didik itu sendiri. Demonstrasi itu digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar ini akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari, bisa juga melalui bentuk praktikum. Dengan metode demonstrasi ini, guru atau murid memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses, misalnya sebagaimana dalam mata pelajaran PAI, misalnya bagaimana cara sholat yang sesuai dengan ajaran dan contoh dari Rasulullah SAW. Metode demonstrasi ini baik sekali dipraktikkan oleh guru, khususnya guru pendidikan agama Islam di dalam mengajar, karena akan sangat menarik perhatian murid-murid dalam penyampaian pelajaran, dapat dirasakan dengan segenap anggota tubuh, meliputi kepribadian individualitas masing-masing yang hidup dan aktif. Contohnya seperti praktik sholat, praktik wudhu, dan praktik tayamum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode demonstrasi ini, perhatian anak didik dapat dipusatkan dan di titik berat yang dianggap penting oleh guru dapat diamati secara tajam. Yang kedua, perhatian anak didik akan lebih terpusat pada apa yang didemonstrasikan. Kelemahan dari metode demonstrasi ini yaitu dapat menimbulkan berpikir konkret saja. Bila sejumlah siswanya banyak, efektivitas demonstrasinya sulit dicapai. Lalu ada bergantung pada alat bantu, seperti tadi yang sudah disebutkan. Bila tidak sistematis, demonstrasi tidak berhasil. Lalu kelemahan yang terakhir, banyak siswa yang kurang berani dapat menimbulkan berpikir konkret saja. Kita ke bab 3, ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dimulai dari Senin 27 September 2021 di SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu deskriptif kualitatif itu adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana mestinya dalam lingkungan yang alami, memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realistis empiris fenomena secara lebih rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala holistis kontekstual melalui pengumpulan data. Ada sumber data. Di dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari yang pertama Kepala Sekolah SMA Perintis 1 Bandar Lampung melalui wawancara, yang kedua guru pendidikan agama Islam di SMA Perintis 1 Bandar Lampung, serta siswanya sendiri di SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Data sekundernya diperoleh dari profil SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Yang kedua ada struktur organisasi lembaga SMA Perintis 1 Bandar Lampung. Selanjutnya ada data guru dan pegawai. Lalu ada kajian teori atau konsep yang berkenaan dengan dengan metode pembelajaran
demonstrasi. Ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 macam teknik. Yang pertama, metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi ini merupakan metode pendukung dalam penelitian ini, karena dengan metode observasi, penulis dapat informasi secara langsung dan juga memperoleh data secara lebih rinci dan jelas. Demonstrasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana implementasi metode demonstrasi pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan problematika siswa dan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun hal-hal yang harus diamati antara lain yang itu keadaan fisik, meliputi suatu lingkungan di sekolah serta sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran PAI. Lalu ada proses metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI. Ada metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode wawancara ini adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Metode wawancara ini, peneliti memilih wawancara terstruktur. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang terkait. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah yang pertama kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung, yang kedua guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dan serta siswa di SMA Negeri 1 Bandar Lampung itu sendiri. Ada metode dokumentasi. Dokumentasi itu adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Sehubungan dengan penelitian ini, maka dokumen yang akan digunakan yaitu dokumen tentang metode demonstrasi pada proses pembelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai agama Islam di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, serta untuk memperoleh data tentang gambaran umum sejarah berdirinya dan keadaan guru dan siswanya. Ada teknik analisis data, yaitu ada data reduction atau reduksi data. Mereduksi data itu berarti menerangkan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Kedua, ada data display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya itu mendisplaykan data. Proses data display ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh. Selain itu, untuk memeriksa sejauh mana kelangkaan data yang tersedia. Yang ketiga, verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan yang baru yang belum pernah ada. Dalam menganalisis data hasil penelitian ini, penulis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul di lapangan, perlu mengadakan penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan di dalam penelitian. Nah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.